Halo rekan-rekan Freelance Investor. Pada video kali ini saya akan membandingkan 5 bank dengan aset terbesar di Indonesia. Kita akan membandingkan berdasarkan kinerja yang terbaru kuartal keempat tahun 2022. Yang pertama kita mulai dengan perbandingan asetnya. Sampai dengan kuartal keempat tahun 2022, Bank Mandiri tercatat mempunyai aset paling besar di Indonesia saat ini, yaitu sebesar 1.992 triliun rupiah. Di tempat kedua ada BBRI sebesar 1.866 triliun rupiah, lalu ada BCA 1.315 triliun rupiah, BBNI 1.029 triliun rupiah, dan terakhir BBTN ada di posisi paling buncit 402 triliun rupiah. Yang berikutnya kita akan mulai dengan kinerja fundamentalnya ya. Kita bandingkan kinerja pendapatannya. Pendapatan paling besar dihasilkan oleh Bank BRI dengan pendapatan sebesar 126 triliun. Jumlah ini naik 9,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Di posisi kedua, pendapatan yang terbesar 112 triliun milik Bank Mandiri, naik 20%. Lalu ada Bank BCA 72 triliun, naik 7%. Lalu ada Bank BNI 55 triliun, naik 8%. Dan yang pendapatannya paling kecil ada Bank BTN 26 triliun yang naik 15% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Lalu berikutnya untuk laba bersihnya, laba bersih terbesar ditorehkan oleh Bank BRI dengan laba sebesar 51 triliun. Jumlah ini naik 65% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Lalu ada Bank Mandiri dengan laba 41%, naik 47% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bank BCA 40,7 triliun, naik 30%, lalu ada Bank BNI 18 triliun, naik 68%, dan yang terakhir ada Bank BTN dengan laba 3 triliun, naik 28% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berikutnya kita akan bandingkan dari sisi profitabilitasnya. Nah, dalam hal ini saya akan melihat dulu return on asset, lalu saya akan melihat juga return on equity, lalu berikutnya net interest margin. Nah, dari ketiga ini, yang paling terbaik, yang paling bagus saya lihat ada Bank BCA ya. Dengan ROA 3,1%, ROE 18,4%, dan net interest margin 5,3%. Di tempat kedua ada Bank BRI dengan ROA 2,74%, ROE 17,1%, dan net interest marginnya 6,80%. Nah, untuk net interest margin ini memang Bank BRI ini yang paling tinggi ya di antara semua bank besar ini. Net interest marginnya juga mengalahkan Bank BCA ya. Tapi dari sisi ROA-nya saya tetap melihat yang paling utama di sini masih lebih kecil daripada Bank BCA. Berikutnya untuk Bank Mandiri, ROA-nya 2,07%, ROE-nya 17,9%, lalu net interest margin-nya 5,2%. Berikutnya ada Bank BNI, ROA 1,78%, ROE 13,5%, dan net interest marginnya 4,81%. Yang terakhir ada Bank BTN dengan ROA 0,76% di bawah 1 ya. Lalu ROE-nya 11,7% dan net interest marginnya 4,4%. Jadi yang net interest marginnya di bawah 5 itu ada Bank BNI dan Bank BTN. Sedangkan Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BCA mempunyai net interest margin di atas 5%. Berikut juga dengan ROA-nya yang di atas 2%. Berikutnya kita akan membandingkan dari sisi pembiayaannya, kualitas pembiayaan, dan kita lihat juga net performing loan atau tingkat kredit macetnya. Nah, di sini saya akan membandingkan antara pertumbuhan kredit yang disalurkan dan net performing loan-nya itu mana yang lebih seimbang, artinya dia semakin tinggi kredit yang disalurkan, tapi di sisi lain dapat menekan net performing loan menjadi lebih kecil. Nah, di sini saya menilai Bank Mandiri itu yang paling bagus ya dengan kenaikan penyaluran kredit 16%. Tetapi di sisi lain mampu menekan NPL gross-nya ya. Di sini NPL gross yang memperhatikan semua tingkatan kredit macet ya. Lalu saya menilai yang terbaik kedua ada Bank BCA dengan kenaikan penyaluran kredit 12% dan dapat menekan NPL-nya sebesar hanya 1,71% saja. NPL BCA ini memang yang terlihat paling rendah ya dibandingkan dengan 4 bank besar lainnya. Nah, untuk NPL yang paling terburuk itu ada Bank BTN dengan NPL sebesar 3,38%. Untuk Bank BRI dan Bank BTN sama-sama memiliki kenaikan penyaluran kredit sebesar 8%.
Di tengahnya ada Bank BNI dengan kenaikan 12%, kenaikan kredit 12%, dan dapat menjaga NPL-nya di kisaran 2,81%. Berikutnya kita akan cek valuasi dan harga untuk masing-masing saham bank terbesar di Indonesia ini. Nah, kita perhatikan ya, ini dari kiri ke kanan itu yang paling murah ke yang paling mahal. Di sini tentunya yang paling mahal bukan dilihat dari sisi harganya saja, tetapi kita harus fokus pada valuasinya, PER dan PBV-nya. Yang paling mahal pertama ada Bank BCA dengan PER sebesar 25,95 kali dan PBV-nya 4,78 kali. Harga sahamnya saat ini 8.575. Harga saham yang tercantum di sini itu harga saham pada saat video ini dibuat, tanggal 13 Maret tahun 2023. Lalu yang termahal kedua kita perhatikan ada Bank Mandiri dengan PER 11,68 kali dan PBV 2,09 kali. Harganya saat ini Rp10.300 per lembar saham. Lalu ada Bank BRI dengan PER 14,26 kali dan PBV 2,40 kali. Harganya saat ini Rp4.800. Lalu ada Bank BNI dengan PER 9,07 kali dan PBV 1,22 kali. Harganya saat ini Rp8.925 per lembar saham. Yang terakhir ada Bank BTN dengan PER 5,72 kali dan PBV 0,67 kali. Harga saham BBTN saat ini Rp1.245 per lembar saham. Nah, ini berikutnya saya coba urutkan dari yang terbaik yang untuk rasio-rasio keuangan bank yang lainnya di luar yang tadi sudah saya jelaskan, yang menurut saya yang paling terbaik sampai dengan yang kurang terlalu baik. Yang terbaik pertama itu ada Bank BCA ya. Kita perhatikan untuk rasio keuangan banknya. Di sini kita fokus pada NPL gross ya. Turun cukup signifikan ya dari 1,71%. Maksud saya dari 2,16% menjadi 1,71%. Berarti ada perbaikan kualitas kredit di sini. Nah, untuk return on asset juga meningkat lumayan ya signifikan, 3,91%. Lalu kita perhatikan net interest margin-nya meningkat menjadi 5,34%. Memang rata-rata net interest margin saat ini itu 5,5%, sekitaran 5%-an ya. Nah, kita perhatikan untuk BOPO ya, ini untuk mengukur efisiensi kinerja operasional dari bank, semakin kecil semakin bagus. Nah, di sini angkanya lumayan bagus ya, sangat bagus bahkan. Ini yang paling terendah dari bank besar saat ini yang ada di Indonesia, 46,54%. Nah, yang kedua ada Bank BRI ya. Kita perhatikan NPL gross-nya turun cukup signifikan ya, menjadi 2,82%. Dan di sini saya highlight yang paling tinggi atau yang paling menonjol dari Bank BRI pada kuartal keempat tahun 2022 ini adalah net interest margin-nya. NIM-nya itu mencapai 6,80%. Memang ini sedikit turunnya dari periode yang sama tahun sebelumnya, 6,89%. Tetapi NIM ini menjadi NIM yang paling tertinggi di antara semua bank yang ada di Indonesia. Bahkan kalau kita bandingkan dengan bank-bank yang ada di Asia Tenggara, NIM 6,8% ini sudah yang paling tinggi. Rata-rata bank-bank di Asia Tenggara itu NIM-nya di bawah 3%. Lalu kita perhatikan juga BOPO-nya ya, operating expense to operating income, angkanya semakin membaik ya, menurun 64,20%. Berarti semakin efisien kinerja operasional Bank BRI. Berikutnya untuk rasio bank yang terbaik ketiga ada Bank Mandiri. Di sini saya highlight untuk NPL gross-nya menurun cukup bahkan sangat signifikan ya, menjadi 1,88%. Ini turun di bawah 2% ya. Kalau Bank BRI tadi kan kita lihat masih NPL-nya di atas 2% ya, tetapi ini sudah di bawah 2%. Di sini juga saya mau highlight untuk BOPO-nya menurun cukup signifikan ya, 57,35% dari yang sebelumnya 67,26%. Yang terbaik keempat ada Bank BNI ya. Kita perhatikan di sini. Untuk NPL gross menurun sangat signifikan, artinya terjadi peningkatan kualitas kredit yang diberikan dengan NPL sebesar 2,81%, menurun dari yang sebelumnya 3,72%. ROA juga meningkat sangat signifikan menjadi 2,46% dari sebelumnya 1,43%. Lalu untuk BOPO-nya juga menurun sangat signifikan menjadi 68,63% dari sebelumnya 81,18%. Ini berarti kinerja operasional Bank BNI ini semakin efisien ya pada kuartal keempat tahun 2022. Nah, yang terakhir kita lihat ada Bank BTN ya. Ini yang terakhir bukan berarti jelek ya, tetapi dibandingkan dengan 4 bank lainnya, Bank BTN ini yang mempunyai kualitas rasio keuangan bank yang paling rendah ya.
Nah, kita perhatikan aja NIM-nya itu 4,40% ya. Memang hampir sama dengan Bank BNI, tetapi lebih rendah daripada 3 bank besar lainnya. Di sisi lain, di sini ada yang menarik untuk ROA-nya meningkat cukup signifikan ya, 1,02% dari yang sebelumnya itu di bawah 1. ROE juga meningkat signifikan 16,42% dari yang sebelumnya 13,64%. Oke, itulah gambaran kualitas kinerja fundamental dari 5 bank besar dari sisi aset di Indonesia. Semoga membantu. Salam Value Investor.